Yo konnichiwa, di video ini kita akan ngebahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya, tapi berdasarkan web novelnya. Buat yang baru hadir, gua saranin kalian cek video gua yang lain, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan agar kedepannya gua lebih semangat lagi bikin kontennya, kalian bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya, agar kalian ngedapetin notifikasi video baru, dari channel ini. Ya udah nggak usah lama-lama langsung kita ke videonya. Kembali saat para murid kelas 2F ini latihan di arena, dan didatangi oleh saudara tiri dari Bluet. Dia adalah Theobald Terra Kaiser, dia tuh adalah pangeran dari kerajaan Kaiser, dan Theobald mengatakan cibiran kepada Bluet, karena ada di kelas 2F, dan hal ini tuh ngebuat Bluet terdiam. Agnos yang melihat situasi ini, udah gak tahan dan datang menghampiri Theobald, sambil mengatakan, pastikan kau menerima konsekuensi dari omonganmu. Dan di sini Bluet mencoba menghentikan Agnos, tapi Agnos mengatakan, jangan berpikir untuk bisa menghentikanku. Theobald kembali mencibir, aku mendengar ayahku bilang banyak serangga di sini, makanya aku datang ke sini sama para pahlawan, lalu para pengikut Theobald memuji kata-katanya. Lalu Theobald mengarahkan pandangannya kepada Saria, dan berkata, bukankah kamu permata yang bagus? Lulune langsung bergerak di tengah Theobald dan Saria, dan mengatakan, jangan mendekat sampah. Ternyata kau juga manis, kata Theobald, siapa namamu? Saria dengan wajah gembiranya mengatakan bahwa namanya Saria, dan Theobald mengatakan, bahwa akan menjadikan Saria pacarnya. Saria dengan wajah senyum dan gak berdosa ngejawab, gak mau, aku hanya cinta pada Seichi. Mampus kau ditolak. Dan terdengar suara Agnos yang nertawain Theobald. Hahaha, dengan lantang dan percaya diri kau nembak, tapi ditolak, perutku sakit denger ini. Theobald dengan wajah bingung dan kesal berkata kepada Saria, kau yakin menolakku, harusnya kau bangga, aku juga yang akan menjadi kaisar berikutnya. Dan lagi-lagi, Saria ngejawab, apa yang kau katakan, Seichi lebih tampan darimu, dia juga sangat kuat. Theobald yang ngerasa malu, wajahnya berubah dari merah menjadi ungu, rupa-rupa warnanya. Tak lama Altria yang dari tadi diam berjalan mendekat sambil berkata, aku adalah guru baru yang akan mengajar di kelas petualang, mungkin nanti aku akan mampir di kelasmu, sampai saat itu tiba jaga sopan santunmu terhadap Saria. Theobald menjawab Altria dengan kesal. Serangga seperti kalian, tak pantas berbicara begitu, kalian hanyalah sampah. Kemudian tiba-tiba, muncul sosok pirang, yang matanya berwarna biru di tengah mereka, dan mengatakan, agar sebaiknya Theobald segera kembali ke kelasnya, dan sedikit menjaga ucapannya. Dan orang itu bernama, Robert Yoshwinberg, panggil saja Robert. Dan Theobald kembali ke arah kelasnya, sambil mengarahkan pandangan kesalnya kepada para murid 2F. Dan ketika Theobald sudah pergi dari arena itu, Bluet bersujud kepada semuanya dan meminta maaf atas ulah kakaknya. Saria dan yang lain berkata, tidak apa-apa lupakan saja, lagi pula ini salah Theobald, jadi ini bukan salahmu. Tak lama Beatrice dan Seichi sampai di arena, mereka agak bingung ngelihat situasi tegang para murid, tapi Saria dan Lulune yang melihat Seichi, langsung menghampirinya. Melihat sikap Saria dan Lulune, Seichi menganggap semuanya baik-baik saja, dan Seichi mengarahkan pandangannya kepada Agnos. Agnos-kun kenapa kau memandangku seperti itu? Oh Aniki, tolong panggil aku dengan sedikit lebih santai lagi. Seichi bergumam, kenapa dia tiba-tiba memanggilku Aniki? Flora mendekat pada Seichi, dan menjelaskan kenapa sikap mereka berubah, karena mereka telah mendengar pengakuan Saria dan Lulune tentangmu. Ah, jadi mereka memberi pengakuan yang membuat para murid salah paham ya? Lalu Seichi berkata, agar mengesampingkan masalah yang sudah terjadi, walaupun Seichi tak tahu apa yang sudah terjadi. Seichi akan memulai kelas, untuk menguji seberapa keterampilan mereka, dan sesuai instruksi dari Beatrice, mereka harus menunjukkan semua kekuatan mereka kepada Seichi di arena. Lalu Agnos melambaikan tangannya dan berkata, Aniki biarkan aku menjadi yang pertama. Tapi di sini Helen menyela dan berjalan menuju arena, untuk menunjukkan kekuatannya kepada Seichi. Sementara Beard menepuk pundak Agnos, dan menunjukkan buku catatan, giliranmu pasti nanti akan tiba. Sementara itu, Seichi menjelaskan aturan pertandingannya,
bahwa Seiichi memperbolehkan semua murid menggunakan seluruh kemampuannya, termasuk menggunakan sihir dan senjata, tapi Seiichi tidak akan menggunakan sihirnya. Nah, biar gua jelasin dulu, sebenarnya di sini Seiichi berniat gunain skill penglihatannya, untuk ngeliat atribut sihir mereka yang belum aktif, karena Seiichi mengira, alasan kelas mereka disebut sebagai kelas gagal, karena mereka nggak bisa gunain sihir termasuk mengaktifkan atribut sihirnya. Seiichi juga melihat dua atribut sihir api dan tanah, di dalam diri Helen. Tapi Helen yang merasa diremehkan, mulai mengeluarkan kedua pedangnya dari item box-nya, dan Helen mengambil posisi bertarung. Beatrice berkata kepada Seiichi agar hati-hati, meskipun Helen tak dapat menggunakan sihir, tapi dia adalah murid yang paling berbakat. Seiichi menjawab bahwa itu bukan masalah, dan Seiichi meminta Beatrice untuk menjadi wasitnya. Aturannya adalah membuat lawan menyerah atau menjatuhkan mereka. Kamu akan menyesal, kata Helen. Seiichi menjawab, lakukan dengan seluruh kekuatanmu, kau boleh memulai kapanpun dirimu mau. Aku akan membuatmu menangis, kata Helen. Helen memperpendek jarak, dan menyerang menggunakan pedang yang ada di tangan kanannya, bermaksud untuk menebas kepala Seiichi. Namun bagi Seiichi gerakan Helen sangat lambat dibandingkan dengan gerakan Louis. Seiichi berhasil menghindarinya dan mengatakan, selanjutnya apa? Helen terkejut dan memberikan tendangan kepada Seiichi, tapi Seiichi menghindarinya lagi dengan berjongkok. Lalu Helen terus-terusan menyerang, dan Seiichi terus menghindarinya. Helen terdiam sejenak, merapatkan posisinya sambil mengatur nafasnya yang mulai kelelahan. Kemudian Helen melancarkan serangan yang mengarahkan dua ujung pedangnya ke kepala Seiichi, dan kecepatannya meningkat menggunakan skill Shousen-totsu. Tapi Seiichi menghindarinya dengan menggerakkan sedikit kepalanya, dan menangkap sisi lengan Helen, lalu Seiichi melempar Helen ke atas, dan hal ini tuh ngebuat Helen teriak. Ya gua gampar lu mulut lu. Seiichi kaget mengira dia hanya sedikit melempar Helen, tapi Helen malah berada di ketinggian 50 meter lebih. Sedangkan skill penilaian Seiichi mengatakan, bahwa Helen tak punya cukup keterampilan untuk mendarat dari ketinggian itu. Seiichi langsung bergegas, dengan sekejap Seiichi sampai di tempat pendaratan Helen, dan menangkap Helen. Seiichi menggendong Helen menuju tempat awal, sambil minta maaf atas kecerobohannya. Helen membuka matanya dan wajahnya merah melihat Seiichi, meminta Seiichi untuk melepaskannya. Saria dan Lulune menuju ke tempat Seiichi, sambil memujinya, sedangkan Altria, Beatrice dan para murid lainnya terkejut melihat kejadian ini. Beatrice menyatakan Helen telah kalah, dan Seiichi menitipkan Helen kepada Beatrice. Kemudian Seiichi membuka tudungnya dan berkata kepada para murid, siapa yang akan menjadi lawanku berikutnya? Bluet mengajukan dirinya menjadi lawan berikutnya, tapi Blue berkata, bahwa bukan hanya dirinya tapi juga murid lain. Bluet mengatakan, kalau hanya bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam kerja sama tim. Mendengar penjelasan ini, Seiichi menyetujui permintaan Bluet, dan Agnos dengan wajah sedikit tersenyum menunjukkan semangatnya, bahkan Beard pun juga akan membantu. Dan Beard berkata kepada Leon, apakah Leon juga mau ikut membantu? Namun di sisi Leon, dia tengah gemetaran dan hanya mengucap maaf. Lalu Seiichi bertanya, apa kamu baik-baik saja Leon? Melihat kondisi Leon yang terlihat aneh, Seiichi menyerahkannya kepada Beatrice. Kembali ke sisi pertarungan, Beard mengeluarkan senjata longsword, tapi senjata Agnos tuh aneh kayak orangnya. Blue mengangkat tangannya dan meminta waktu kepada Seiichi untuk membuat strategi. Seiichi memberi izin kepada Blue. Sementara para murid membuat strategi, Seiichi melakukan analisis kepada Agnos dan Beard. Mereka memiliki atribut sihir yang belum dibangkitkan. Tapi berbeda dengan Leon, Leon justru memiliki 5 atribut sihir dan Leon bisa mengaktifkan sihir itu. Seiichi sedikit heran bahkan 2 atribut sihir saja sudah dianggap istimewa dan jarang ditemui, tapi kenapa Leon yang begitu berbakat berada di kelas F? Singkat cerita rencana telah selesai, Agnos menyerang Seiichi, tapi Seiichi dapat menghindarinya dan membuatnya berada dalam posisi jatuh di tanah. Namun Agnos menggunakan posisi itu, sebagai serangan balasan untuk menendang. Seiichi sedikit terkejut melihat ini. Beard dan Agnos terus memukul mundur Seiichi dengan serangan bertubi-tubi. Seiichi mendengar suara, kau sudah melupakanku. Seiichi terlalu fokus kepada Beard dan Agnos. Dan Bluet bergerak cepat dari belakang Seiichi untuk mencoba menusuk tubuhnya. Seiichi mengaktifkan skill pertahanan,
Seiichi membungkuk dengan gerakan memutar menyerang kaki mereka bertiga sekaligus, mereka pun terjatuh, dan Seiichi mengakhiri pertandingannya. Sekarang siapa selanjutnya, ucap Seiichi. Selanjutnya adalah Flora, Rachel, dan Irene. Sementara Rachel masih merasa agak takut, Flora terlihat cukup bersemangat dan pertandingan pun dimulai. Di posisi Flora memegang pedang besar, Rachel memegang tombak, dan Irene memegang sabit. Mereka bertiga pun terus-terusan melancarkan serangan kepada Seiichi, berbeda dengan Rachel dan Irene yang nampak kelelahan, Flora masih terlihat segar sambil terus mengayunkan pedang besarnya. Seiichi menghindari pedang sabit Irene, yang mengarah ke lehernya, di samping itu, di lantai juga terlihat seperti kawah, akibat serangan Flora dan di belakang Seiichi, Rachel sudah menanti serangannya. Berbeda dengan yang lain, nampaknya Rachel sedikit ragu untuk melukai lawannya. Seiichi mulai berpikir untuk mengakhiri latihan ini. Yang pertama, Seiichi menjatuhkan terlebih dahulu Flora. Yang kedua Seiichi menjatuhkan Irene. Tapi setelah itu Seiichi terkejut melihat Rachel yang mengarahkan tombaknya ke arah Seiichi. Meskipun Seiichi dapat menghindari tombak Rachel, namun Seiichi terkesan karena Rachel memilih untuk terkena serangan Seiichi. Seiichi tak menyangka, kalau ternyata Rachel mempunyai keterampilan dan semangat yang cukup tinggi, daripada Helen dan Irene. Dan semuanya pun berakhir, bahkan bel sudah berbunyi dan sudah saatnya makan siang. Semua murid mulai membicarakan kehebatan Seiichi, dan mereka pergi menuju kantin sekolah. Beatrice juga mengingat belum menunjukkan kantin pada Seiichi, Beatrice pun mengajak Seiichi untuk makan siang bersama di kantin, sebagai sesama guru. Ini tuh karena, Beatrice belum pernah makan siang di meja yang sama, dengan sesama guru dari kelas lain. Di akademi ini bukan cuma para murid, tapi guru juga sama, dijauhi dan direndahkan oleh orang yang berkuasa lebih tinggi. Di tengah perjalanan, Saria mengatakan ingin bertarung dan melihat kemampuan Seiichi saat ini. Saria ingin melihat, sebesar apa kekuatan Seiichi yang sebenarnya, setelah keluar dari hutan. Tapi di sisi Lulune, seperti biasa udah ngiler bahas makanan terus. Dan saat mereka sampai di kantin, Seiichi kagum dengan kemewahannya. Beatrice mengatakan bahwa semua masakan di seluruh dunia ada di sana, kau boleh memilih sesukamu. Dan ketika mereka bergerak mau ngambil makanan, terdengar suara yang manggil nama Seiichi. Dan itu adalah senior Kanazuki, yang masih memakai seragam sekolah SMA-nya, dengan rambut hitam panjang sampai pinggangnya, tubuh yang ramping dengan mata indah, dan senyum manisnya, menyapa Seiichi. Sudah pasti ekspresi Seiichi jadi gini. Seiichi, sono kao. Akhirnya mereka bertemu. Dan selanjutnya, cerita berakhir. Kita akan lanjutin ceritanya, di video gua berikutnya. Makasih banyak buat yang udah support channel ini, dan udah mau nonton video ini. Jangan lupa buat ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat bikin konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika ada salah kata dalam pembahasan, mohon dimaafin. Semoga video ini bisa ngehibur kalian, walaupun hanya dikit. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri. Dan, biarin Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。